Bacaan pada hari ini dari kitab Roma pasal 9 ayat 14 sampai 29. Roma 9 ayat 14 sampai 29 berbunyi. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab Ia berfirman kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan. Kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan? Dan aku akan bermurah hati. Kepada siapa aku mau bermurah hati?" Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, "Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi." Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia mendegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, "Jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian?" Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, "Yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih." Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, "Kamu ini bukanlah umatku," di sana akan dikatakan kepada mereka, "Anak-anak Allah yang hidup." Dan Yesaya berseru tentang Israel, "Sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera." Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas firman yang baru saja kami baca. Engkau menyadarkan dan mengingatkan kami bahwa Engkau akan bermurah hati dan menaruh belas kasihan kepada siapa yang Engkau kehendaki.
Kau juga mengingatkan kami bahwa kehidupan ini hanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, bukan karena kekuatan dan usaha kami. Saat ini kami percaya bahwa Engkau telah memilih kami untuk menerima kemurahan hati-Mu dan belas kasihan dari-Mu, karena kami anak-anak pilihan-Mu. Pakailah hidup kami untuk kemuliaan-Mu, Bapa. Ampunilah kami yang sering marah dan kesal dengan keadaan hidup kami yang seringkali tidak dapat kami terima. Ampunilah kami yang memenuhi hati kami dengan amarah, sehingga menutup mata kami untuk melihat kasih-Mu yang besar dan janji-Mu yang kekal. Ajarlah kami untuk senantiasa mengucap syukur atas kehidupan kami hingga saat ini. Bukakanlah hati kami untuk senantiasa percaya bahwa dari sebelum kami lahir datang ke dunia ini, Engkau telah memilih kami untuk memuliakan-Mu, Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.